Menyut Sayoga dan kelompok Serdadu. Sebuah cerita berlatar kehidupan sebuah kampung di masa pergerakan melawan penjajah Belanda di tahun 1930-an. Kehidupan di kampung ini bernuansa pedesaan rural yang di permukaan menampakkan kehidupan yang harmonis, tetapi sebenarnya menyimpan potensi konflik laten sepanjang waktu. Cerita ini mencoba menggambarkan situasi dua keluarga bertetangga dengan latar belakang dan komposisi anggota yang berbeda, yaitu keluarga Doni dan istrinya tanpa anak serta keluarga Kuncung, seorang duda beranak satu dengan seorang putri remaja. Pokok cerita adalah masuknya dua orang ke dalam kedua keluarga itu dalam waktu hampir bersamaan, yaitu Dewo, seorang mahasiswa tokoh pergerakan, dan Menyut, seorang pelayan yang bercita-cita besar turut terlibat dalam perjuangan. Panggung dibagi menjadi dua. Sisi pertama adalah rumah keluarga Kuncung, sisi yang lain adalah rumah keluarga Doni. Kuncung dan Doni sedang duduk bersantai menikmati malam di teras rumah Kuncung. Sebenarnya sudah lama saya ingin berkunjung kemari, tetapi saya lihat sepertinya Pak Kuncung selalu saja sibuk. Saya ini memang selalu sibuk. Seandainya Pak Kuncung tidak sibuk, Kenapa? kita bisa ngopi sambil mengobrol di malam hari. Tapi kalau saya tidak sibuk, berarti saya tidak kerja. Kalau saya tidak kerja, artinya saya tidak punya uang. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak akan mampu membeli gula dan kopi untuk tamu-tamu saya. Jadi, Kalau Pak Kuncung tidak sibuk, Pak Kuncung tidak akan sempat membuatkan minuman untuk tamu-tamu Pak Kuncung. Kuncung diam saja mendengar perkataan Doni. Ia seolah-olah tidak mendengar. Kuncung berjalan ke ujung teras dan melihat ke atas. Bukan begitu Pak Kuncung. Kuncung tetap tak mendengar. Ia tetap menikmati langit. Bukan begitu Pak Kuncung. Kuncung pura-pura terguguk oleh ucapan Doni. Anda bilang apa tadi? Doni hanya tersenyum. Kuncung kembali melihat ke langit. Langit itu begitu indah. Seandainya tak ada yang cerewet. Tapi langit indah diciptakan untuk yang cerewet. Doni ngelayar pergi. Kuncung terbengong. Seperti dulu. Suasana khas sebuah desa di Jawa, adem ayem dan bersahaja. Kicau burung menambah kepekatan nuansa pedesaan. Doni duduk sambil mendengarkan radio, segelas kopi tersaji di meja. Ia melakukan semua kegiatannya seirama dengan musik yang mengalun di radio. Minum kopi, menikmati musik. Minum kopi, menikmati musik. Tiba-tiba, musik itu terputus. Di sini Radio Republik. Maaf, di sini Radio Gelap. Saya membacakan ini berita untuk Anda. Telah dikabarkan dari Batavia bahwa Radio kok terus-terusan berita? Kok seperti nggak bisa bikin acara lain? ini berita sungguh sangat penting, mengingat kondisi negeri yang semakin tidak menentu. Diharapkan ini berita sampai ke telinga setiap penduduk negeri. Doni berjalan ke arah pagar pembatas antara rumahnya dan rumah Kuncung dengan malas. Hal ini membuat kesabaran radio habis, kemudian marah dan membentak. Cepat! Doni mempercepat langkahnya, kemudian melongokkan mukanya ke rumah Kuncung. Pak Kuncung! Pak Kuncung! Mari Pak! Cepat! Ini ada berita yang sangat amat mutakhir. Jangan sampai ketinggalan. Tiba-tiba Kuncung muncul di depan Doni. Ini berita sungguh sangat amat mutakhir. Kita harus mendengarkannya sekarang juga. Mana ada berita mutakhir di zaman seperti sekarang ini? Awas lah, tumben Pak Kuncung ngomongnya gitu. Ayo cepat, pekerjaanku tidak hanya menunggu kalian. Mendengar itu, Doni hanya mengangkat bahu. Ia lalu menyuruh Kuncung untuk melompat pagar saja. Kemudian, mereka berdua duduk di sisi kiri dan kanan radio. Siap? Siap.
Ini berita sungguh sangat penting, tidak boleh dilewatkan begitu saja. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh negeri telah mengadakan kongres kedua dan melahirkan kesepakatan untuk sama-sama bersumpah. Tiba-tiba, terdengar suara istri Doni berteriak dari dalam rumah. Teriakan ini mengagetkan semua yang ada di situ, termasuk radio. Pak, apa saja kerjamu di situ? Pagi-pagi sudah melamun tidak ada kerja. Siapa itu? Istri saya. Sebentar Bu, ini sedang ada berita penting. Gerakan emansipasi wanita semakin merajalela Pak. Iya, tapi mana beritanya? Saya mau mandi dulu. Kunjung beranjak pergi, tapi baru beberapa langkah, penyiar radio sudah berbicara dengan nada serius. Doni menarik baju Kunjung hingga Kunjung terduduk lagi. Saya ulangi, sepertinya dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari seluruh bagian negeri telah sukses menyelenggarakan kongres. Istri Doni yang tiba-tiba muncul langsung mematikan radio. Loh, Sejak kapan berita lebih penting dari masalah rumah tangga? Bu, Apa? dulu kan saya pernah bilang istri itu mengurusi hal kecil, sedangkan suami itu mengurusi hal besar. Apa itu? Istri mengurusi segala urusan rumah tangga, Juga suami? mengurusi hal besar seperti memikirkan bagaimana supaya negeri ini menjadi lebih baik. Hanya berpikir, laki-laki tidak ada berguna. Kerja cuma melamun dan mendengar radio. Bu, Pak Kuncung juga malah mengajari suami saya yang tidak-tidak. Dengar radio kan bisa kapan-kapan. Waktunya orang sibuk, waktunya kerja, malah nongkrong di depan radio. Loh apa loh? Buktinya punya radio sendiri. Bisa-bisanya mendengar radio di rumah orang. Dasar pelit. Saya mandi dulu. Tiba-tiba, terdengar suara yang mirip tembakan berentet. Ketiganya terkejut, termasuk istri Doni. Suara tembakan itu terasa makin dekat. Ketiganya langsung mencari tempat persembunyian. Suara itu tak juga reda dan terdengar semakin dekat. Menyut muncul dengan membawa tongkat bambu yang sudah dihaluskan. Pada ujung tongkat itu tergantung petasan renteng yang biasa digunakan pada perayaan-perayaan di Cina. Petasan itu masih tinggal beberapa yang belum meletus. Dilihat dari caranya berjalan, Menyut adalah seorang yang gembelok, ngoyak. Akan tetapi jika dilihat dari pakaiannya, ia adalah seorang yang berasal dari Udik. Di punggungnya tergantung buntalan kain. Ia berjalan ke arah Kuncung. Diketuknya pintu rumah Kuncung. Permisi, Neon Sewu. Permisi, halo, siapa saja? Tidak ada jawaban apa-apa. Menyut mengetuk lagi. Permisi, saya tak bisa loh. Mungkin rumah kosong. Menyut kemudian berusaha mendobrak pintu. Mendengar pintunya didobrak, Kuncung muncul dari tempat persembunyiannya. Ia terbengong-bengong melihat rumahnya didobrak di depan matanya. Doni dan istrinya kemudian muncul dari persembunyiannya. Ragu-ragu, Kuncung menyapa Menyut. Bung, kalau saya diperkenankan bertanya, Bung ini siapa? Menyut berjalan mendekati Kuncung hingga mereka berdiri berhadapan, hanya dipisahkan oleh pagar pembatas. Seperti yang Bapak lihat, saya hendak berkunjung, mencari tempat berlindung. Saya dikejar-kejar masa-masa. Bapak siapa? Saya pemilik rumah. Secara tiba-tiba, Menyut memeluk Kuncung. Sedemikian erat pelukannya sehingga membuat Kuncung agak terseret. Tetapi tubuhnya terhambat oleh pagar pembatas. Aduh, lepaskan. Oh Bapak, untung aku menemukan tuan rumah yang baik dan teladan, yang mau memberikan perlindungan pada pejuang sepertiku. Di sisi lain, Doni melirik istrinya, kemudian ia membisikkan pada istrinya. kalau sudah lama mengenal Pak Kuncung, ia pasti akan kesulitan mengucapkan kata-kata yang tadi baru saja dia sebutkan. Kuncung mendengar ucapan Doni. Ia melirik Doni sesaat, kemudian ia berusaha melepaskan diri dari Menyut. Kuncung berjalan ke rumahnya dengan gaya seperti tuan besar. Doni dan istrinya mendekati pagar pembatas. Sejenak, Kuncung memperhatikan penampilan Menyut. Masih terlalu
pagi untuk bertamu. Silakan duduk. Pagi-pagi sudah membuat orang seluruh dunia terkejut. Menyut langsung duduk di salah satu kursi. Kemenangan besar harus dirayakan. Negeri ini menuju kemenangan besar. Besar sekali. Besar sekali. Negara ini akan segera merdeka. Tidak lagi terjajah seperti selama ini. Kemenangan bagaimana maksudmu? Kompetisi asli dan yang bermental kompeni akan terusir dari negeri ini, cepat atau lambat. Kamu siapa? Jelaskan sejelas-jelasnya. Pejuang kemerdekaan. Saya mengusir segala bentuk penjajahan tanpa membedakan warna kulit. Kuncung merasa tidak enak mendengar ucapan Menyut. Ia kemudian berusaha mengusir Menyut. Sebaiknya kamu pergi. Rumah ini akan segera demam jika mencium bau-bau revolusioner macam kamu. Kuncung mendorong-dorong Menyut keluar, akan tetapi tubuh Menyut terlalu berat untuk seorang Kuncung. Sesaat terjadilah peristiwa dorong-mendorong. Ketika Kuncung hampir berhasil mendorong Menyut hingga di tepi teras, Doni muncul dan mencegah Kuncung. Sudahlah Pak Kuncung. Sabar sebentar, tampaknya anak muda ini mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan. Sangat menggembirakan, kecuali bagi orang-orangnya. Saya tidak percaya. Saat itu juga muncul Putri, anak Kuncung. Kelihatan sekali bahwa ia tergesa-gesa wajahnya, menyiratkan kesedihan sekaligus ketakutan yang mendalam. Pak, tolong Pak, tolong. Kuncung segera menjemput anak kesayangannya. Iya, ada apa? Cepat katakan, anakku sayang. Kamu mestinya masih ada di sekolah. Pak, aku takut. Iya, ada apa? Cepat katakan. Putri dikejar-kejar Pak, ini takut. Dikejar? Siapa yang mengejar? Sembrono, berani-beraninya mengganggu anak Pak Kuncung. Siapa yang mengejarmu? Cacing. Mendengar itu, Doni langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ia tertawa sampai terduduk. Untuk menutupi malunya, Kuncung kembali ke sifat soknya. Lucu sekali. Melihat reaksi Kuncung, Doni segera menghentikan tawanya. Ia segera mendekati Putri. Putri tidak sekolah. Itu yang mau Putri ceritakan. Menyut juga mendekati Putri. Saya tahu apa yang adik Putri ceritakan. Kota Kisra kan? Mereka? Iya. Banyak konsorsia berkeliaran kan? Iya. Karena keadaan kacau, banyak konsorsia berkeliaran. Sekolah adik Putri tutup kan? Betul. Lalu apa hubungannya dengan cacing? Untuk antek, jelas dekat hubungannya dengan cacing. Jangan main-main. Ampun Pak. Saya tidak main-main, saya sungguh-sungguh. Menyut segera menengahi Kuncung dan Doni. Ini yang sejak tadi ingin saya ceritakan. Mari semua duduk, kita bicarakan santai saja. Silakan. Dik Putri, kalau masih kaget, silakan ambil minum sendiri atau tidak usah minum. Karena peristiwa ini penting bagi sejarah. Dik Putri sebagai pelajar wajib mencatat peristiwa ini. Ayo silakan duduk, santai saja. Semua duduk. Kuncung sangat jengkel pada ulah Menyut, namun ia tetap melaksanakan perintah Menyut. Marshal Company sedang sewa. Mereka sedang mengobrak-abrik seluruh pelosok negeri ini. Gara-gara para pemuda mengadakan kongres apa-apa gitu. Pokoknya kumpul-kumpul di Batavia. Marshal sedang mencari oknumnya. Ngomong-ngomong, apa di sini ada mata-mata? Semua mata langsung melirik Kuncung. Bertepatan saat itu, Dewa muncul. Jalannya tertatih-tatih, agak pincang. Ada cairan merah pada celananya. Dewa segera bersandar pada salah satu tiang penyangga atap teras rumah Kuncung. Suasana menjadi tegang. Apa di sini ada tempat untuk bersembunyi? Menyut dan Putri segera menolong Dewa. Duduk dulu, Bu. Duduk dulu. Dewo yang jalannya tertatih-tatih dipapah oleh Menyut dan Putri. Duduk dulu, Mas. Dewo duduk. Semua mengerubungi Dewo dengan perasaan sangat ingin tahu apa yang telah terjadi. Boleh saya minta minum? Ambilkan minum. Ambilkan minum. Ambilkan.
Tanpa sadar, Menyut segera mengambil minum. Tapi begitu sampai di depan pintu, Menyut sadar akan posisinya. Wah, saya ini kan juga tamu. Kok disuruh ambil minum? Mata Kuncung melotot ke arah Putri. Putri segera berlari masuk ke dalam rumah. Menyut kembali mendekati Dewo. Bung ini habis tertembak. Nanti saya ceritakan, saya minum dulu. Bung sendirian. Nanti saya ceritakan, saya minum dulu. Kalau dilihat dari pakaiannya, sepertinya Bung ini seorang mahasiswa. Nanti saya ceritakan, saya minum dulu. Ternyata mahasiswa hanya bisa ngomong dari itu ke itu aja. Tiba-tiba terdengar suara tangis dari rumah Doni. Doni langsung teringat sesuatu. Gawat, istri saya. Serta merta Doni pergi ke rumahnya. Doni langsung menghampiri istrinya yang sedang duduk sambil menangis sesenggukan. Kenapa kamu? Kok menangis? Saya nggak diperhatikan sejak tadi. Saya kan juga ingin diperhatikan. Tapi apa? Ada masalah penting. Kamu sudah melupakan aku. Tidak memperhatikan aku lagi. Ya, saya perhatikan. Saya sekarang akan selalu memperhatikan kamu. Awas kalau pergi-pergi. Saya memasak. Istri Doni masuk ke rumah, namun sesaat kemudian ia muncul di pintu. Awas kalau pergi lagi. Ngomong-ngomong, siapa pemuda yang kakinya berdarah itu? Doni cuma menggelengkan kepala. Setelah istrinya masuk dan menutup pintu, Doni mengendap keluar. Doni dikejutkan oleh suara istrinya yang berteriak dari dalam rumah. Awas kalau keluar. Enggak, masih di sini. Doni menunggu sesaat. Setelah yakin tidak ada reaksi apa-apa dari istrinya, ia kembali mengendap ke rumah Kuncung. Doni bergabung dengan Kuncung, Menyut dan Dewo. Kuncung tersenyum dengan mata mengejek. Dengan agak malu-malu, Doni berusaha menjelaskan persoalannya. Ya, sekedar masalah standar dalam rumah tangga lah. Saat itu, Putri muncul dengan membawa segelas air teh. Ia langsung menyodorkan air teh itu pada Dewo. Sesaat, mereka saling pandang. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Kuncung memegang pundak Dewo atau lebih tepatnya memukul pundak Dewo sehingga membuat Dewo terkejut. Diminum, Bung. Iya. Dewo segera meminum air tehnya. Sekarang langsung ceritakan apa yang sudah terjadi. Apakah Bung tertembak? Kenapa mesti sampai di sini? Sebenarnya siapa namamu? Dewo kebingungan mendengar rentetan pertanyaan yang begitu bertubi-tubi. Dewo menjawab semua pertanyaan itu dengan cepat tanpa sekalipun mengambil napas sehingga ia betul-betul kehabisan napas ketika habis menjawab. Nama saya Dewi. Saya sampai di kota ini untuk bersembunyi. Saya terlibat dalam kongres di Batavia. Akan tetapi, Marsose terus-menerus mengobrak-abrik seluruh pelosok negeri ini. Saya bertemu dengan Marsose ketika saya sedang makan bakso tadi. Saya lari secepat-cepatnya hingga saya sampai di sini. Kaki saya tersandung di batu di sana. Dan merah-merah di celana ini adalah saus bakso yang tumpah. Saya tidak tertembak. Saya Dewo jatuh terkulai, semua bingung. Waduh, bisa. belum. Sudah. Sekarang waktunya Bung Dewo bercerita tentang tujuannya kemari. Iya Bung Dewo, langsung cerita saja. Begini, kami kesini memang mau sembunyi. Kami. Iya, kalau di sini aman, kami semua akan sembunyi di kampung ini. Kuncung tidak bereaksi sama sekali. Jangan khawatir, kami bayar. Perjuangan tidak ada yang gratis. Kalau begitu di rumah saja. Rumah saya bisa menampung orang sebanyak-banyaknya dengan fasilitas yang tak tertandingi. Di rumah saya juga bisa. Suasana lebih enak. Ada suara burung, ayam, pokoknya yang bernuansa alam gitu lah. Itu prioritas kami. Apalagi ini demi kemerdekaan. Dari rumah Doni terdengar istri Doni mulai berkicau. Kau masih di tempat kan, Mas?
Awas kalau ke rumah tetangga itu lagi. Masih. Ya, sebetulnya bagi saya pribadi kemerdekaan itu tidak terlalu banyak artinya. Namun untuk menyukseskan kemerdekaan jelas saya ini lebih aktif. Iya, saya juga ingin berperan aktif karena itu tujuan saya kemarin. Saya kan belum ditanya toh. Tujuan saya adalah mencari kerja. Loh, saya ingin mengedepankan negeri ini dengan cara yang lain, mengurangi pengangguran. Cara yang terbaik untuk mengurangi pengangguran adalah berbelit-belit. Berbelit-belit adalah sifat khas kebanyakan kamu. Saya ingin jadi tukang pajak. Saya ingin memulainya dari pembantu rumah tangga. Pejuang kemerdekaan kok melamar jadi pembantu? Tahu lagi, saya ingin berjuang dari bawah seperti pelamar yang lain. Saya tahu adalah yang utama. Bukan gitu, Bung Dewo. Dewo hanya mengangguk, kemudian melirik rumah Doni. Begini saja, karena ada 2 rumah dan ada 2 pendatang, lebih baik dibagi saja. Kunjung hendak menyela, tetapi segera dipotong Dewo. Setiap orang berhak bersuara. Rencananya kan negara ini adalah negara demokratis. Kan masih rencana. Tapi perlu latihan sejak dini, biar nanti tidak kagok dan tidak terjadi penyelewangan. Betul, perlu latihan. Karena pemilik rumah ini punya rezeki yang lebih, tentunya pemilik rumah ini mampu membayar. Karena itu, Bung Menyut bekerja pada pemilik rumah ini. Menyut melirik Putri, kemudian teriak. Setuju. Kata itu jangan terlalu sering diucapkan, berbahaya bagi negeri ini nanti. Dan saya pas di rumah itu, karena bernuansa alam, jadi sedikit berbau gerila. Tiba-tiba terdengar berita dari radio. Ini berita penting. Saya akan mengulangi lagi berita yang tadi tertunda. Dikabarkan dari Batavia, sejumlah pemuda dari sebagian negeri telah berhasil menyelenggarakan kongres. Lampu panggung fade out.